Hello. Bab 11. Pengambilan keputusan. Anggota kelompok terdiri dari Lulu Aprilia, Rosa Adersa, Siti Rahma Mustaroh, Sylvia Setiawati, Yolanda Agusta Visyanti, Yusuf Ardi Pratama, dan Willy Romero Suandeva. Kepemimpinan adalah kombinasi dari banyak hal. Karakterisasi Anda dari para pemimpin tertentu dan efektivitas kepemimpinan mereka seringkali merupakan cerminan dari keputusan yang telah mereka buat atau tidak buat. Keputusan dibuat setiap hari dalam organisasi. Prosesnya tidak selalu berjalan sebaik mungkin. Memahami bagaimana keputusan dibuat, bagaimana keputusan tersebut bias, dan bagaimana membuat proses pengambilan keputusan berjalan dengan lancar akan membantu Anda menjadi manajer yang lebih efektif. Contoh kasus, Bernard Ebers membuat pengambilan keputusan di WorldCom. Bernard Ebers dari WorldCom yang sekarang sudah tidak ada lagi menciptakan budaya pengambilan keputusan yang buruk. Sebagai CEO, Ebers menghindari konflik internal perusahaan dengan segala cara. Ia juga menjelaskan bahwa dia hanya ingin mendengar kabar baik dan mengambil keputusan hanya dengan kabar baik itu saja. Selain itu, ia juga menghindari faktor masalah potensial selama pengambilan keputusan menciptakan budaya perusahaan yang menuntut kesuksesan dengan segala cara. Ebers adalah contoh orang yang mengambil keputusan dengan salah. Lalu, apakah pengambilan keputusan itu? Pengambilan keputusan adalah memilih di antara tindakan alternatif, termasuk kelambanan. Pengambilan keputusan mengacu pada membuat pilihan di antara tindakan alternatif yang mungkin juga termasuk kelambanan. Berikut adalah beberapa pertanyaan dasar yang dapat Anda tanyakan pada diri Anda sendiri untuk menilai etika suatu keputusan. Apakah keputusan ini adil? Apakah saya akan merasa lebih baik atau lebih buruk tentang diri saya sendiri setelah saya membuat keputusan ini? Apakah keputusan ini melanggar aturan organisasi? Apakah keputusan ini melanggar hukum? Bagaimana perasaan saya jika keputusan ini disiarkan di berita? Jenis keputusan. 1. Keputusan terprogram. Respons otomatis yang kami gunakan untuk membuat keputusan ini disebut aturan keputusan. Misalnya, banyak restoran menghadapi keluhan pelanggan sebagai bagian rutin dalam berbisnis. Mengapa contoh di atas bisa disebut keputusan terprogram? Karena ini adalah masalah yang berulang untuk restoran. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? Membuat keputusan strategis, taktis, dan operasional merupakan bagian integral dari fungsi perencanaan dalam model POLC. 2. Keputusan tidak terprogram. Keputusan yang unik dan penting membutuhkan pemikiran sadar, pengumpulan informasi, dan pertimbangan yang cermat terhadap alternatif. Misalnya, pada tahun 2005, MC Donald menyadari perlunya menganggapi kekhawatiran pelanggan yang semakin meningkat tentang makanan tinggi lemak dan kalori. Mengapa contoh di atas bisa disebut keputusan tidak terprogram? Karena selama beberapa dekade, pelanggan restoran cepat saji lebih mementingkan rasa dan harga makanan daripada kesehatannya. Bagaimana mengatasi masalah tersebut? MC Donald memutuskan untuk menawarkan alternatif yang lebih sehat, seperti mengganti irisan apel di Happy Meal dengan kentang dan menghentikan penggunaan lemak trans.
strategis mengatur jalannya organisasi. Keputusan taktis adalah keputusan tentang bagaimana sesuatu kan dilakukan. Keputusan operasional adalah keputusan yang dibuat karyawan setiap hari untuk menjalankan organisasi. Membuat keputusan rasional. Keuntungan dari model rasional adalah bahwa ia mendorong para pengambil keputusan untuk menghasilkan semua alternatif, bukan hanya beberapa. Dengan menghasilkan sejumlah besar alternatif yang mencakup berbagai kemungkinan, Anda cenderung membuat keputusan yang lebih efektif, di mana Anda tidak perlu mengorbankan satu kriteria demi kriteria lainnya. Langkah-langkah model pengambilan keputusan yang rasional ada 8. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, menetapkan kriteria keputusan. Yang ketiga, timbangkan kriteria keputusan. Keempat, menghasilkan alternatif. Kelima, evaluasi alternatif. Keenam, pilih alternatif terbaik. Ketujuh, melaksanakan keputusan. Dan yang terakhir, evaluasi keputusan. Yang cukup baik. The model rasionalitas dibatasi pengambilan keputusan mengakui keterbatasan proses pengambilan keputusan kami. Menurut model ini, individu dengan sengaja membatasi pilihan mereka pada satu set yang dapat dikelola dan memilih alternatif terbaik tanpa melakukan pencarian alternatif secara mendalam. Bagian penting dari pendekatan rasionalitas terbatas adalah kecenderungan untuk memuaskan yang mengacu pada menerima alternatif utama yang memenuhi kriteria umum. Membuat keputusan intuitif. Model pengambilan keputusan yang intuitif telah muncul sebagai model pengambilan keputusan yang penting. Ini mengacu pada pengambilan keputusan tanpa pengenalan sadar. Poin utamanya adalah bahwa hanya satu pilihan yang dipertimbangkan pada satu waktu. Para pemula tidak dapat membuat keputusan yang efektif dengan cara ini karena mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup untuk digunakan. Membuat keputusan kreatif. Pengambilan keputusan kreatif merupakan bagian penting untuk menjadi pembuat keputusan yang efektif. Kreativitas adalah generasi ide-ide baru yang imajinatif. Kunci sukses dalam pengambilan keputusan kreatif adalah memiliki atau memperoleh keahlian di bidang yang sedang dipelajari. Proses pengambilan keputusan kreatif ada 5. Yang pertama, pengenalan atau pengakuan masalah. Yang kedua, pencelupan. Yang ketiga, inkubasi. Keempat, penerangan. Kelima, verifikasi dan mengaplikasikan. Tiga faktor kreativitas terjadi. Yang pertama, ciri kepribadian orang atau keterbukaan terhadap pengalaman dan pengambilan risiko. Yang kedua, atribut mereka atau keahlian, imajinasi, dan motivasi. Dan yang ketiga, konteks atau dorongan dari orang lain, tekanan waktu, dan struktur fisik. Ide untuk meningkatkan kreativitas organisasi ada 4 bagian. Yang pertama, komposisi tim atau pengorganisasian atau memimpin. Memberi mereka lebih banyak masukan untuk dikembangkan dan lebih banyak peluang untuk menciptakan konflik fungsional sambil menghindari konflik pribadi dan mengubah keanggotaan kelompok. Yang kedua, proses tim atau memimpin menghasilkan ide. Dan ingatlah untuk menetapkan tujuan yang tinggi untuk jumlah ide yang harus dihasilkan kelompok, dorongan ide-ide liar, dan istirahatkan brainwashing. Dan ketiga, kepemimpinan, dukungan dan rayakan kreativitas meskipun hal itu mengarah pada kesalahan. Biarkan orang memutuskan bagaimana mencapai tujuan.
daripada memberitahu mereka tujuan apa yang akan dicapai. Yang keempat, budaya atau pengorganisasian. Bangun ruang fisik yang kondusif untuk kreativitas yang menyenangkan dan lucu. Ini adalah tempat di mana ide dapat berkembang. Gabungkan perilaku kreatif ke dalam proses penilaian ini. Pengambilan keputusan yang salah. Potensi tantangan untuk pengambilan keputusan. 1. Bias terlalu percaya diri. Bias terlalu percaya diri terjadi ketika individu melebih-lebihkan kemampuannya untuk memprediksi peristiwa masa depan. Kedua, bias pandangan ke belakang. Bias pandangan ke belakang adalah kebalikan dari bias terlalu percaya. Seperti yang terjadi ketika melihat ke belakang pada saat kesalahan yang dibuat tampak jelas setelah kesalahan itu terjadi. Oleh karena itu, penting bagi pengambil keputusan untuk mengingat bias ini sebelum memberikan penilaian atas tindakan orang lain. 3. Panahan. Panahan mengacu pada kecenderungan individu untuk terlalu bergantung pada satu informasi. Satu teori adalah bahwa bias keputusan memainkan peran besar dalam kesalahan serius ini. 4. Framing bias. Framing bias mengacu pada kecenderungan pengambilan keputusan untuk dipengaruhi oleh cara menyajikan situasi atau masalah. Peningkatan komitmen terjadi ketika individu melanjutkan tindakan yang gagal setelah informasi mengungkapkan bahwa ini mungkin jalan yang baru untuk diikuti. Mengapa eskalasi komitmen terjadi? Ada dua alasan yang sangat penting. 1. Pembuat keputusan mungkin tidak mau mengakui bahwa mereka salah. Yang kedua, pengambil keputusan mungkin salah percaya bahwa menghabiskan lebih banyak waktu dan energi entah bagaimana dapat membantu mereka memberikan kerugian mereka. Pembuat keputusan yang efektif menghindari eskalasi komitmen dengan membedakan antara kapan kegigihan benar-benar membuahkan hasil atau kapan ketekunan mungkin berarti peningkatan komitmen. Pengambilan keputusan dalam grup tim adalah fenomena tekanan kelompok yang meningkatkan risiko kelompok membuat keputusan yang salah dengan mengarah pada penurunan efisien mental. Ciri-ciri grup tim. 1. Ilusi kekebalan. Ilusi kekebalan memiliki sebagian besar atau semua anggota kelompok yang menciptakan optimisme berlebih dan dorongan untuk mengambil risiko ekstrim. Rasionalisasi kolektif, di mana anggota meremehkan informasi atau peringatan negatif yang mungkin menyebabkan mereka mempertimbangkan kembali asumsi mereka. Keyakinan yang tidak diragukan lagi pada moralitas yang melekat pada grup yang dapat mendorong anggota untuk mengabaikan konsekuensi etika atau moral dari tindakan mereka. Pandangan stereotip dari kelompok luar terlihat ketika kelompok mengabaikan kemampuan saingan untuk membuat tanggapan yang efektif. 5. Tekanan langsung pada setiap anggota yang mengungkapkan argumen kuat terhadap stereotip, ilusi, atau komitmen grup. Menyensor diri sendiri ketika anggota kelompok meminimalkan keraguan dan argumen balasan mereka sendiri. Ilusi kebulatan suara berdasarkan sensor diri dan tekanan langsung pada grup. Kurangnya perbedaan pendapat dipandang sebagai kebulatan suara. Munculnya pengawal pribadi, di mana satu atau lebih anggota melindungi kelompok dari informasi yang bertentangan dengan asumsi dan tindakan kelompok. Rekomendasi untuk menghindari grup tim. Grup harus didiskusikan gejala grup tim dengan cara menghindarinya. Tetapkan pembela bergilir ke setiap pertemuan. Undang para ahli atau kolega yang berkualifikasi yang bukan bagian dari kelompok pembuat keputusan inti untuk
Hadiri pertemuan dan dapatkan reaksi dari pihak luar secara teratur dan bagian ini dengan kelompok. Dorongan budaya perbedaan di mana ide-ide yang berbeda dihargai. Perdebatkan implikasi etis dari keputusan dan solusi potensial yang sedang pertimbangkan. Rekomendasi untuk menghindari groupthink individu harus atau perilaku mereka untuk mencari tanda-tanda pemikiran kelompok dan ubah perilaku jika diperlukan. Periksa diri mereka sendiri untuk sensor diri. Hindari perilaku main guard dengan hati-hati. Ingatkan anggota tentang aturan dasar untuk menghindari pemikiran kelompok jika mereka keluar jalur. Hindari menekan anggota kelompok lain untuk menyesuaikan diri. Pemimpin kelompok harus bagi kelompok menjadi kelompok dari waktu ke waktu. Mintalah lebih dari satu kelompok untuk mengerjakan masalah yang sama jika waktu dan sumber daya memungkinkan. Ini masuk akal untuk keputusan yang sangat kritis. Tetap tidak memihak dan menahan diri dari menyatakan preferensi di awal keputusan. Tetapkan nada mendorong evaluasi kritis selama musyawarah. Buat saluran umpan balik anonim di mana semua anggota grup dapat berkontribusi jika diinginkan. Alat dan teknik untuk membuat keputusan yang baik. Teknik kelompok nominal dikembangkan untuk membantu pengambilan keputusan kelompok dengan memastikan bahwa semua anggota berpartisipasi penuh. NGT bukanlah teknik yang digunakan di semua pertemuan secara rutin. Sebaliknya, ini digunakan untuk menyusun pertemuan kelompok ketika anggota bergulat dengan pemecahan masalah atau pembentukan ide. Teknik Delphi karena merupakan proses kelompok menggunakan tanggapan tertulis terhadap serangkaian kuesioner alih-alih secara fisik menyatukan individu untuk membuat keputusan. Mengembangkan keterampilan membuat keputusan. Lakukan premortem untuk memperbaiki masalah sebelum terjadi. Ada sejumlah cara untuk mempelajari tentang pengambilan keputusan yang dapat membantu Anda menjadi lebih efektif. Salah satunya adalah dengan cara premortem. Premortem adalah cara untuk membayangkan dan menghindari apa yang mungkin salah sebelum menghabiskan 1 sen atau mengubah arah sepanjang jalan. Gary Klein, seorang ahli dalam pengambilan keputusan, merekomendasikan agar mengambil keputusan mengikuti proses premortem. Ada 6 langkah untuk meningkatkan peluang keberhasilan dalam mengambil keputusan, yaitu 1. Tim perencanaan menghasilkan garis besar rencana, seperti peluncuran produk baru. Kedua, baik kelompok yang ada atau yang unik diberitahukan untuk membayangkan dan melihat bahwa produk yang diluncurkan itu gagal total. Kemudian, mereka menuliskan semua alasan yang dapat menyebabkan kegagalan ini. Ketiga, setiap anggota tim membagi item dari daftar mereka sehingga semua potensi masalah telah diidentifikasi. Keempat, daftar ini ditinjau untuk mendapatkan gagasan tambahan. Kelima, masalah diurutkan ke dalam daftar kategori dalam pencarian tema. Keenam, rencana tersebut kemudian harus direvisi untuk memperbaiki kekurangan dan menghindari masalah potensi ini. Teknik Propertem memungkinkan kelompok untuk benar-benar mempelajari skenario bagaimana jika. Contoh dari Propertem yaitu, misal di sebuah perusahaan Fortune 50, seorang eksekutif membayangkan bahwa proyek kelestarian lingkungan yang bernilai miliaran dolar mungkin gagal karena CEO-nya telah pensiun.
Jika sebuah keputusan akan melibatkan orang lain, bersikaplah proaktif dalam membuat mereka setuju sebelum keputusan dibuat. Individu dan kelompok dapat kerugian jika proses pengambilan salah. Maka dari itu penting untuk Anda mengenali dan menghindari keputusan yang salah. Dapat membuat Anda menjadi manajer yang lebih efektif.